wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan juga kesempatan untuk hadir di tempat yang penuh berkah ini. Salawat serta salam kita curah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang ini, yakni agama Islam. Pada kesempatan ini, izinkan saya membawakan sebuah ceramah yang berjudul Hijrah Menuju Pribadi yang Lebih Baik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tahun Baru Hijriah bukan sekadar pergantian angka dalam kalender Islam. Momentum ini mengingatkan kita pada peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah hingga ke kota Madinah. Hijrah bukan hanya perpindahan tempat, tetapi juga perubahan menuju kehidupan yang lebih baik, lebih beriman, dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Tahun Baru Hijriah seharusnya menjadi waktu terbaik bagi kita untuk melakukan refleksi diri atau muhasabah. Kita perlu bertanya kepada diri sendiri, sudah sejauh mana kualitas ibadah kita? Sudahkah kita menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain? Atau apakah waktu yang Allah berikan telah digunakan dengan baik? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengintrospeksi dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kehidupan modern saat ini, banyak orang memiliki rencana untuk pendidikan, pekerjaan, dan masa depan duniawi, tetapi sering lupa merencanakan kehidupan akhiratnya. Islam mengajarkan keseimbangan antara urusan dunia dan urusan akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Qasas ayat 77. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia. Ayat ini mengajarkan bahwa seorang muslim harus memiliki perencanaan hidup yang baik dan terarah. Perencanaan hidup Islami dapat dimulai dari hal-hal sederhana seperti: pertama, memperbaiki kualitas sholat dan ibadah harian. Yang kedua, menambah ilmu agama dan pengetahuan yang bermanfaat. Ketiga, menjaga akhlak dalam pergaulan dan media sosial. Yang keempat, mengatur waktu dengan disiplin dan produktif. Dan yang kelima, menentukan cita-cita yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai mahasiswa dan generasi muda Islam, kita memiliki tanggung jawab besar untuk menjadi pribadi yang berilmu, berakhlak, dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Jangan sampai Tahun Baru Hijriah hanya menjadi perayaan tanpa perubahan nyata dalam diri kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hijrah juga berarti meninggalkan kebiasaan buruk menuju kebiasaan yang baik. Jika sebelumnya kita sering menunda ibadah, maka mulailah lebih disiplin. Jika sebelumnya kita mudah berkata kasar atau menyakiti orang lain, maka ubahlah menjadi pribadi yang lembut dan penuh kebaikan. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan secara konsisten.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ayat ini menegaskan bahwa perubahan hidup membutuhkan usaha dan kesungguhan dari diri kita sendiri. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jadikan tahun baru Hijriah ini sebagai awal hijrah spiritual dan hijrah kehidupan. Susunlah tujuan hidup yang lebih baik, perbaiki hubungan dengan Allah, hormati orang tua, dan tingkatkan semangat belajar, dan jadilah generasi yang membawa kebaikan bagi umat. Semoga di tahun baru ini kita menjadi pribadi yang lebih bertakwa, lebih bersyukur, dan lebih siap menghadapi masa depan dengan nilai-nilai Islam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ceramah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.